Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini ada pertanyaan yang masuk yang akan saya bahas secara detail di video kali ini, yaitu terkait apakah benar ada pengurangan penerima bantuan sosial di tahun 2025 ini. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis karena siapa tahu saja Bapak Ibu termasuk di dalam kategori masyarakat atau KPM penerima bantuan sosial yang masih bertahan datanya atau masih layak menerima bantuan sosial. Dan jangan lupa bagi yang baru saja bergabung, diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, langsung saja, yaitu terkait apakah benar di tahun 2025 ini akan dilakukan pengurangan penerima bantuan sosial. Nah, berikut ini terkait fakta-faktanya. Pada tahun 2025 ini, Kementerian Sosial telah melakukan pengurangan jumlah penerima bantuan sosial atau Bansos melalui program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT program sembako atau disingkat BPNT. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu beberapa alasan lagi. Nah, berikutnya yaitu terkait validasi data penerima. Kementerian Sosial melakukan survei data terpadu sosial ekonomi atau DTSEN nasional untuk memperbarui dan menvalidasi data penerima. Adapun untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah mampu atau yang sudah sejahtera atau yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial, sehingga bantuan tersebut dapat dialihkan kepada penerima bantuan sosial atau masyarakat-masyarakat lain yang belum menerima bantuan sosial sama sekali akan tetapi layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Berikutnya, tahun 2025 ini Menteri Sosial juga telah mentargetkan yaitu graduasi penerima. Jadi beberapa kategori KPM akan digraduasi dan ini juga diberikan target. Setiap pendamping memiliki target wajib menggraduasi beberapa KPM yang ada di wilayah dampingannya. Nah, di sini Menteri Sosial menekankan bahwa PKH ini bukanlah program yang abadi. Artinya, bantuan sosial PKH dan juga BPNT ini itu tidak selamanya bisa diterima oleh masyarakat. Melainkan ini hanyalah berupa tangga untuk menuju kemandirian secara sosial ekonomi atau secara pola pikir. Nah, oleh karena itu penerima yang dianggap telah mandiri didorong untuk segera lulus dari program ini atau istilahnya di graduasi mandiri. Selanjutnya yaitu terkait efisiensi anggaran. Nah, meskipun anggaran Kementerian Sosial saat ini telah dipangkas sebesar 1,3 triliun, akan tetapi pemerintah tetap memastikan bahwa anggaran bantuan sosial yang diberikan langsung ke masyarakat itu tidak dikurangi jumlahnya. Jadi itulah tadi terkait fakta-fakta isu yang beredar bahwa di tahun ini akan dilakukan pengurangan penerima bantuan sosial. Jawabannya benar sekali ya, saat ini juga masih sedang berjalan dilakukan survei ground check yang telah dilakukan oleh seluruh pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya yang akan disurvei yaitu untuk mencocokkan data-data diri KPM yang ada real di lapangan dan juga yang ada tercatat di DTSEN. Karena seperti yang kita ketahui saat ini untuk pencarian bantuan sosial PKH dan juga BPNT sudah menggunakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, selain itu di sana juga akan diverifikasi kembali nih apakah sosial ekonomi penerima bantuan sosial ini saat ini yang real di lapangan masih sama presentasinya dengan yang tercatat di DTSEN. Karena data yang ada di DTSEN saat ini itu adalah pemadanan data dari DTKS, P3KE, dan juga Reksosek. Sehingga dipadankan, diintegrasikan menjadi satu. Jadi barangkali atau bisa saja ada data-data lama yang sudah lama sekali belum dilakukan verifikasi ulang atau survei kembali. Nah, itu adalah salah satu yang akan dilakukan
pengecekan kembali yang mana saat ini masih sedang berjalan untuk surveinya. Selain itu, ada juga terkait kesehatan, di sana juga meliputi ya, semuanya akan ditanyakan. Pendidikan juga dan juga pekerjaan serta kepemilikan aset. Nah, ini yang saat ini banyak sekali penyebab KPM yang sebelum-sebelumnya menerima bantuan sosial setelah dilakukan survei kepemilikan aset ternyata sudah tidak termasuk lagi layak menerima bantuan sosial. Salah satunya apabila KPM tersebut anggota keluarganya ada yang memiliki mobil dan ada yang memiliki motor, dan motor tersebut itu nilainya di atas 30 juta atau motor mahal ya misalnya, atau memiliki motor lebih dari satu dan setelah digabungkan semua harganya itu ternyata di atas 30 juta. Misalnya memiliki motor 3 atau 4. Nah, masing-masing motor biasanya ada yang harganya 20 jutaan misalnya, terus satunya lagi belasan juta, sehingga setelah digabungkan semuanya menjadi nilainya itu di atas 30 juta. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan bantuan tersebut atau KPM tersebut dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Selain itu, apabila KPM tersebut ternyata memiliki aset seperti lahan yang luas atau kebun yang luas atau sawah yang luas atau kontrakan yang cukup banyak. Nah, ini juga nanti akan dipastikan kembali. Dan bukan hanya itu ya, akan tetapi juga akan dipastikan apakah pekerjaan anggota keluarganya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga ini, apakah upahnya ada yang di atas UMP atau ada yang di atas UMK. Nah, ini juga sudah berlaku ya sebenarnya dari masa Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Pada waktu itu ada cukup banyak sekali data penerima bantuan sosial yang ditidurkan atau yang dinonaktifkan, tertolak oleh sistem secara otomatis dikarenakan ada salah satu anggota keluarganya yang ternyata bekerja di sebuah perusahaan atau PT, kemudian gajinya di atas UMP atau di atas UMK. Nah, solusinya apabila ada penerima bantuan sosial yang seperti ini, misalnya masih satu kartu keluarga dengan anaknya yang bekerja di pabrik atau di perusahaan dan gaji anaknya itu di atas UMP atau UMK, akan tetapi orang tuanya ini sebenarnya masih layak terima bantuan sosial, maka solusinya segera dipisah kartu keluarganya. Anaknya yang sudah bekerja itu dikeluarkan dari kartu keluarga, dipisah kartu keluarganya, agar kenapa? Agar orang tuanya ini nanti datanya masih terbilang layak bansos. Apalagi kalau misalnya anaknya memang sudah pisah rumah ya, atau ngekos misalnya, atau ngontrak sendiri dikarenakan tempat kerjanya itu jauh, atau tinggal di mes, biasanya kan seperti itu ya. Jadi dipisah aja kartu keluarganya agar bantuan sosial orang tuanya, keluarganya memang masih layak bansos, masih akan tetap lanjut, dan bantuan sosial orang tuanya itu tidak terputus. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan buat yang lainnya yang ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan seputaran bansos, bisa langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya.